Menjelang tengah malam, Bayu pamit kepada Weni untuk pulang dengan suara yang lemah. "Aku pulang duluan ya," ucap Bayu. Wajahnya tampak lelah dengan rambut aut-autan, kantong mata tebal lantaran kurang istirahat. Kemudian dia mulai membereskan mejanya, mematikan laptop, dan menjejalkannya ke dalam tas bersama setumpuk kertas. Alih-alih langsung merespon, Weni yang menempati meja kerja di sebelah Bayu melirik sudut kanan bawah layar komputernya. Jam 23.54, sedikit lagi tengah malam. "Kamu masih di sini, Wen?" suara Bayu. "Iya, sedikit lagi nih, tanggung. Cuma beresin bagian akhir proposal, paling setengah jam lagi kelar," jawab Weni tanpa mengalihkan pandangannya dari layar komputer. Namun sekejap kemudian, perempuan pertengahan 20 tahunan itu ingat sesuatu dan bicara lagi. Kali ini ia melontarkan pandangan penuh tanya kepada rekan kantornya itu. Bukannya jam segini kereta udah nggak ada, Bay?" "Oh, aku hari ini bawa motor kok," sergah Bayu. "Oh, oke, hati-hati di jalan ya. Kalau ngantuk minggir dulu, jangan dipaksa," kata Weni. "Siap, Bu Guru," jawab Bayu sembari menenteng tasnya. Berlalu dengan gontai di bawah lampu kuning yang temaram dan segera menuju elevator ujung koridor. Diiringi bunyi ting tong yang khas, Bayu lantas masuk ke dalam lift. Kemudian mengirimkannya dari lantai 25 langsung menuju basement gedung kantor tersebut. Suasana kantor itu makin sepi selepas ditinggal Bayu, menyisakan Weni yang terus sibuk merangkai kalimat-kalimat pada layar komputernya. Bunyi jemarinya yang beradu dengan papan ketik komputer terdengar begitu nyaring. Sebenarnya dia tidak benar-benar sendiri. Di ruangan sebelah dekat pantry ada Jamal, office boy kantor yang tengah lelap di sofa sembari ditonton televisi yang menayangkan pertandingan bola dalam mode bisu. Weni beranjak dari mejanya, berjalan cepat menyusuri meja-meja kerja bersekat langsung menuju sofa tempat Jamal tidur. Suara langkah kakinya yang terdengar seantero ruangan membuat dirinya takut sendiri. Untuk sejenak, pikirnya memvisualisasikan adegan film horor ketika sedang berjalan sendiri dalam sebuah ruangan gelap yang luas. Seketika bulu kuduknya merinding. Niat awal Weni untuk meminta dibikinkan segelas kopi, lantaran melihat Jamal yang tertidur begitu pulas meringkuk di bawah sarungnya. Namun sebelum ke mejanya, dia mampir sebentar di sisi ruangan dengan jendela luas untuk mengagumi pemandangan kota pada malam tersebut. Weni juga melihat ke bawah. Jalan raya di depan gedung kantornya pun sudah lengang. Hanya ada 1 atau 2 kendaraan yang melaju dengan kencang, seolah ingin cepat-cepat pulang sebelum hari berganti. Lamunan Weni buyar oleh bunyi getar ponselnya yang sedari tadi tergeletak di meja kerjanya. Dia pun bergegas meraih alat komunikasi itu dan menggeser tombol berwarna hijau untuk menerima panggilan. "Iya, kenapa, Bay? Ada yang kelupaan?" ucap Weni. "Wen, jam berapa sekarang?" suara Bayu terdengar dari seberang telepon. Weni biasa menangkap perasaan kecut dan dari sahabatnya itu. "Loh, emang kenapa? Udah jam 12 lewat mungkin," jawabnya. "Iya, sama, jamku juga segitu. Aneh," suara Bayu terdengar lirih. "Aneh gimana sih? Kalau ini jam 12 lewat 17 menit, potong Weni. "Iya, berarti aku baru 13 menit dari waktu aku di kantor kan," ucap Bayu. Kali ini suaranya bergetar dan memancarkan rasa takut yang amat sangat. "Iya, kamu baru aja turun, kenapa sih?" tanya Weni lagi. "Gak mungkin, soalnya aku udah sampai rumah," suara Bayu meninggi.
Weni tertawa getir, perasaan campur aduk lantaran mengira Bayu hendak menakut-nakutinya. Dia lantas memandang dengan takut ke seluruh penjuru ruangan. "Nggak lucu ah, jangan gitu Bay, aku lagi sendirian nih, sini cepetan naik," hardiknya. "Aku nggak main-main Wen, aku udah di rumah sekarang," ucap Bayu. "Nggak lucu, mana ada kantor ke rumahmu 13 menit doang. Paling nggak butuh 1 jam naik motor. Ayo sini cepetan, naik," bentak Weni. Seketika Bayu mematikan teleponnya. Wajah Weni cemberut lantaran temannya itu sukses membuat dia merasa takut hingga duduk mematung. Memang dia dan Bayu kerap bercanda satu sama lain, tapi sekarang bukan waktu yang tepat untuk jok-jok semacam itu. Apalagi saat ini ia sendiri di kantor, benar-benar tidak lucu. Ponsel Weni kembali bergetar. Bayu kembali memanggil, tapi kali ini dalam panggilan video. Terlanjur kesal, perempuan itu memilih mengabaikan saja panggilan itu. Setelah panggilan itu tak diladeni, ponsel ini menerima pesan pendek yang juga dari Bayu. Weni melirik kolom notifikasi lalu menggeser untuk membuka pesan itu. "Percaya sekarang kalau aku udah di rumah, sekarang angkat teleponnya," tulis Bayu. Sembari mengirimkan sebuah foto yang menggambarkan bagian depan rumahnya, Weni menelan ludah. Belum sempat pikirannya mencerna lebih lanjut, notifikasi panggilan video dari Bayu muncul di layar. Dia kemudian menggeser tombol menerima panggilan dengan enggan. "Wen, lihat, aku udah di rumah nih." Wajah Bayu tampak cemas dalam temaram lampu di teras rumahnya. Weni kini mengalami perasaan takut dan heran yang bertumpuk menjadi satu. Bagaimana mungkin Bayu menempuh perjalanan sejauh 30-an kilometer hanya dalam waktu 13 menit? Dia tahu benar jalan yang harus ditempuh dari kantor menuju ke kediaman Bayu yang letaknya di pinggiran kota itu. Jika ditarik garis lurus sekalipun, waktu 13 menit adalah mustahil, otaknya berpikir keras. Sementara matanya terus bertuju ke layar, melihat Bayu yang terus saja mengoceh dengan di telepon. Tadi kamu ngerasa perjalanan kamu gimana? Cepat atau lambat?" tanya Weni. "Nah itu, perasaan aku bawa motor biasa aja, kecepatannya sama. Aku juga merasa waktu yang kutempuh hingga sampai di sini juga seperti sebelumnya, kurang lebih 1 jam. Malah bisa dibilang lebih. Kamu 20 menit yang lalu masih di sini, Bay. Di jalan kamu ingat berpapasan dengan kendaraan-kendaraan lain nggak? Atau melewati jalan yang tidak biasa kamu lewati, bukan jalan tikus atau sejenisnya?" tanya Weni. "Seingatku aku lewat jalan biasa," ucapan Bayu terhenti di situ dan tampilan video layar seketika membeku seperti kehilangan sinyal. "Halo Bayu, Bay," ucap Weni sambil mengetuk layar yang tidak memberi respon sama sekali. Dia pun mematikan paksa teleponnya dan menunggu beberapa saat sehingga perangkat itu kembali hidup. Namun, ketika Weni berupaya untuk kembali menelpon Bayu, dia tidak menemukan nama itu lagi di daftar kontaknya. Weni bingung, mengernyitkan kening, lalu mengulir layar ponsel ke atas dan ke bawah. Namun nihil, kontak telepon Bayu lenyap begitu saja. Dengan rasa panik yang membuncah, dia mengalihkan tampilan layar ponsel itu di daftar panggilan terakhir. Sia-sia, dia tidak menemukan jejak telepon antara dia dan Bayu. Wajah Weni makin pucat kala menyadari Bayu telah berada persis di depannya, hanya terpisah oleh sebuah meja kerja, berdiri mematung dengan wajah datar yang dingin. Ternyata selama ini Bayu masih ada di sampingnya. Menjelang tengah malam, Bayu pamit untuk pulang dengan suara yang lemah. Tak lama kemudian, Weni menyaksikan kejadian aneh yang membuat bulu kuduknya merinding.